BPIP menyebut larangan salam lintas agama yang dikeluarkan oleh Forum Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia bisa mengancam eksistensi Pancasila. Hal itu tertulis dalam sikap dan rekomendasi BPIP mengenai salam lintas agama. Nah, bagaimana pendapat Kiai terkait sikap BPIP tersebut, Kiai? Oke, Mas Nanang, kalau kita lihat ini kan menunjukkan kalau BPIP ini konsisten. Konsisten. Dulu kan pernah juga mengatakan bahwasanya musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Ya, setelah itu muncul klarifikasi, ya, ini itu, terus kemudian sekarang muncul lagi begini. Artinya kan memang konsisten, ya begitulah pandangan BPIP terhadap Pancasila. Dan begitu juga kaitannya agama dengan Pancasila menurut mereka begitu. Sementara kita tahu yang ada di komisi fatwa tersebut itu kan bukan orang-orang yang nggak ngerti agama. Ya, sekitar 5 tahun yang lalu itu di MUI Jawa Timur kan juga sama pendapatnya terkait dengan salam lintas agama ini. Gitu Mas Nanang. Iya, Ustadz, ini ada pertanyaan ya, bahwasanya publik ini bertanya-tanya, apakah memang ini haram gitu ya? Nah, kayaknya sepertinya BPIP ini perlu dipahamkan lagi, apakah betul-betul mereka ini menyatakan ini salah karena ideologinya Pancasila atau mengatakan ini salah karena menggunakan ideologi yang lain, gitu Ustaz. Ya, kalau alasan BPIP mengatakan salah mungkin perlu ditanya langsung ke BPIP. Cuma yang jelas saya rasa itu alasannya bukan karena agama, tapi ya karena mungkin dianggap menghalangi proyek moderasi, toleransi dan sebagainya, itu yang lebih ke depan ke situ. Kalau dianggap salah kan mestinya dikemukakan dalilnya seperti apa, rinciannya seperti apa, begitulah. Okay. Ya, Ustaz, apakah dari kejadian ini yang menuduh bahwa fatwa haram salam lintas agama ini, BPIP mengatakan ini ada potensi mempolarisasi, mendisharmonisasi, dan mendisintegrasi keutuhan berbangsa. Ini keji sekali gitu ya. Apakah memang seperti itu, Ustaz? Ya, dilihat sajalah sebelum ada salam lintas agama ini apakah itu harmonis betul, kemudian setelah ada salam ini harmonisasinya bertambah, ya, apakah justru sebaliknya, ungkapan-ungkapan, tuduhan-tuduhan seperti ini yang bikin tidak harmonis. Kita kan baru lihat lah pejabat-pejabat yang kemudian salamnya bermacam-macam itu, campur-campur, itu kan baru era-era kemarin itu. Sebelumnya kan enggak, dan waktu itu baik-baik saja. Sehingga kalau saya melihat justru yang tidak harmonis itu yang nuduh-nuduh ini intoleran, disintegrasi dan sebagainya. Sementara sebetulnya kalau kita mau lihat sumber disharmonisasi dan disintegrasi itu bukan karena menjalankan agama sesuai dengan perintah syariat, tapi yang terjadi itu kan karena tadi ada para penjilat, kemudian ada ketidakadilan. Ini sumber utama dari disintegrasi dan tidak harmonis itu. Kalau sekedar mengucapkan, menyampaikan kita tidak senang sesuatu, kita tidak senang ini dan sebagainya, itu ya wajar-wajar, biasa-biasa saja. Tidak perlu seseorang itu harus berpura-pura senang terhadap sesuatu yang dia tidak yakini. Dan itu tidak akan membuat orang itu jadi bangsa jadi terpecah-pecah, tidak. Kita lihat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya ada seorang pejabat namanya Abdullah bin Rawahah, diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yahudi Khaybar. Waktu di sana itu mau disuap oleh orang-orang Yahudi, ya, riswah, walaupun bukan dari timah, bukan ya. Melihat perilaku mereka yang mau menyogok dirinya itu, Abdullah bin Rawahah marah. Beliau kemudian ucapkan di Al-Muwatta itu ditulis oleh Imam Malik, ya ma'syaral yahud, wallahi innakum lamin abghadi khalqillahi ilayya. Wahai sekalian orang Yahudi, sungguh kalian itu adalah makhluk Allah yang paling kubenci. Madzaka bihamili ala an ahifa alaikum. Tetapi kebencianku kepada kalian itu tidak akan membuat aku tidak bersikap adil kepada kalian. Fa amma ma aradtum minar rashwah fa innaha suhtun. Sesungguhnya harta yang kalian kumpulkan untuk menyuap itu haram.
wa innala na'kuluha, dan kami sungguh tidak akan memakannya. Ini diungkapkan di depan orang Yahudi, kalian itu orang makhluk Allah yang kubenci, tapi aku tidak akan berlaku tidak adil kepada kalian. Disogok tidak mau. Apa jawaban orang-orang Yahudi itu? Bihadza qamatis samawati wal ardh. Dengan sikap inilah, yakni keadilan tadi, senang suka boleh, nggak suka itu boleh, nggak suka sesuatu itu boleh, tetapi berlaku adil. Dengan sikap ini akan tegaklah langit dan bumi akan baik gitu. Jadi bukan harus pura-pura senang kepada agama orang lain, nggak harus begitu. Bukan itu keharmonisan itu. Keharmonisan kalau bisa adil, bisa memposisikan seluruh rakyat itu di depan hukum syariat, ya, di depan hukum itu sama, insya Allah itu akan bagus. Yang dia senangi, yang tidak agamanya berbeda atau sama, itu diperlakukan setimbang di depan hukum, dan hukum yang dilaksanakan hukum yang adil, yakni hukum Allah Ta'ala. Itu insya Allah Mas Nanang. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan yang mungkin klasik gitu ya. Ini kan saya cuma menyapa saja gitu ya. Ya ada yang bilang salam, namo buddhaya. Tapi yang ngomong ini Muslim. Nah, bagaimana sebenarnya hukum mengucapkan salam kepada non-muslim? Apakah ya ini kan bagian dari toleransi, dan kemudian ini ya nabrak rambu-rambu syariah gitu. Gimana, Ustaz? Ya, kalau kita bicara hukum mengucapkan salam kepada muslim maupun non-muslim ini kan perlu dirinci. Insya Allah para ulama yang nyampaikan juga tahulah rinciannya itu. Paling tidak kan ada 4 kondisi. Pertama itu kalau salam yang diucapkan itu adalah salam Islam, yakni assalamualaikum. Ini pertama. Yang kedua, kalau salamnya bukan salam Islam seperti yang sampean sebut tadi. Kalau salamnya adalah salam Islam, ya tahiyatul Islam, maka ada 2 rincian lagi. Pertama, kalau seorang muslim yang memulai salam kepada non-muslim, maka ini nanti ikhtilaf. Yang kedua, kalau mereka yang memulai salam. Kalau yang pertama tadi, kalau kaum muslimin yang memulai salam, maka bagian ulama itu membolehkan sekedar mengucapkan assalamualaikum, tapi mayoritas itu menyatakan tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian kalau menjawab salam, mereka yang duluan mengucapkan ya tahiyatul Islam tadi, mereka ucapkan assalamualaikum kepada kita, maka kita boleh menjawabnya, tapi jawabannya sampai waalaikum. Nah ini ringkesannya begitu kalau itu pakai salamnya Islam, sebagaimana dalam Sahih Muslim, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Jangan kalian memulai salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Jadi jangan memulai tadi. Nah, jangan ini bisa beda pendapat tadi, artinya makruhkah, bolehkah, haramkah? Yang terkuat memang ya para ulama mengatakan itu haram, tidak boleh, ya, bisa dibaca di kitabnya Imam Al-Mawardi Al-Hawi. Kemudian wa idza sallamuhum ala muslimin qalu firrad wa alaikum wa la yazidu ala hadza. Kalau mereka yang mengucapkan salam, maka jawablah oleh kalian wa alaikum, jangan dilebihi dari ini. Nah ini sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan jangan lebih itu kalau kondisinya pertama mereka itu salamnya kurang lamnya, misalnya assalamualaikum jadi assamualaikum, kematian atas kalian. Nah maka kita jawabnya waalaikum, engkau juga. Atau yang kedua kita ragu-ragu ini benar enggak ini salam atau ngece ini, maka kita jawabnya waalaikum saja cukup. Tapi kalau kita tahu mereka salamnya tulus, ya assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, itu boleh, ya bagus ya. Ini yang pertama kalau salamnya adalah tahiyatul Islam, yakni assalamualaikum. Ya, kalau mengucapkan mengambil pendapat yang boleh jangan ditambahi warahmatullahi wabarakatuh, enggak, cukup assalamualaikum kalau mengambil pendapat yang boleh. Nah yang kedua ini kalau salamnya salam
salam bukan salamnya orang Islam, ini boleh enggak kepada non-muslim? Nah, ini perlu dibagi jadi dua. Pertama itu kalau kalimatnya itu kalimat umum seperti sobahul khair, ya, selamat pagi, masaul khair misalnya, atau selamat petang, sugeng dalu, dan seterusnya, salam-salam yang sifatnya umum ini, maka para ulama beda pendapat juga. Mayoritas itu mengatakan makruh, ya, makruh, kecuali kalau ada uzur atau ada keperluan atau bertetangga, ada kerabat, berhubungan baik, maka mengucapkan selamat pagi, selamat petang, ya, sugeng rawuh, ya, marhaban dan sebagainya, maka mayoritas itu membolehkan. Sementara kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah itu tetap melarang, ya, menganggap tidak boleh walaupun cuma selamat pagi, selamat petang gitu kalau kepada non muslim. Nah, kalau kalimatnya itu mengandung kata-kata kekufuran, mengakui ada ungkapan untuk mengagungkan selain Allah Ta'ala, ya jelas ini yang tidak boleh. Dan saya melihat yang dimaksud fatwa MUI salam lintas agama ini yang kaitannya dengan kalimat-kalimat yang di dalamnya ada ciri khas agama orang lain. Kayak yang tadi sampean sebut, ya, namo budaya. Namo budaya itu kan kalau kita lihat penjelasan orang-orang Buddha sendiri, artinya itu terpujilah Sang Buddha atau hormatku kepada Sang Buddha. Nah, ini kan tidak pas, tidak pas. Ini saya bukan bermaksud menghina agama lain, ya, tapi dalam pandangan Islam kita tidak perlu begitu, tidak perlu. Atau lagi misalnya Om Swastiastu misalnya. Kalau kita lihat penjelasan orang Hindu itu maknanya kan semoga Sang Hyang Widi mencurahkan kebaikan dan kebahagiaan. Seolah-olah bagus, tapi Sang Hyang Widi itu siapa? Menurut orang Hindu sendiri, misalnya Ngakan Made Madrasuta itu ada nulis buku, dia katakan bahwasanya dalam pengertian Hindu Sang Hyang Widi ini bukan Allah. Krishna itu bukan Kristus, bukan. Sehingga toleransi itu tidak harus seperti ini. Justru toleransi itu ya biarkan berbeda, tidak perlu ikut-ikutan. Itu toleransi begitulah. Kebinekaan itu ya biarin berbeda-beda, tidak harus disatukan. Nah, ini katanya mengakui perbedaan tapi baju aja mau diseragamkan. Baju kebinekaan ini kan saya melihat tidak pas, tidak harus begitu. Ya biarkan berbeda masing-masing, hormati cukup. Insyaallah begitu Mas Nanang. Ini kalau hukumnya tadi perlu sekali lagi dirinci. Kalau salam Islam tadi ada seperti saya jelaskan, kalau salam yang bukan pakai tahiyatul Islam, bukan pakai assalamualaikum, dilihat kalimatnya. Dilihat kalimatnya itu maknanya apa. Nah, kalau maknanya tidak ada unsur kekufuran tadi, para ulama beda pendapat, ada yang bolehkan, ada yang mengharamkan. Tapi kalau kalimatnya ada kata-kata yang mengakui Tuhan atau memuji Tuhan yang lain, maka itu ya haram. Tidak sepantasnya seorang muslim mengatakan itu. Nah, tambahan lagi sebetulnya bukan hanya kepada muslim non-muslim, ya. Bahkan salam Islam kepada muslim pun itu ada juga ulama yang tidak senang mengucapkan assalamualaikum kepada muslimah. Nah, ini bukan menganggap ini kafir enggak, ya. Muslimah itu ya seagama kita, tapi kalau dia masih muda, cantik, ya, kemudian kita salam senyum-senyum, ya, rengingisan maka itu tidak senang, bukan sikap yang baik. Imam Malik misalnya ditanya itu, yusallamu alal mar'ah, apakah boleh mengucapkan salam, ya, assalamualaikum kepada wanita? Maka kata beliau, amal mutajallah fala akrahu dzalik. Adapun wanita itu tua, maka aku ndak memakruhkannya. Wa amma syabah fala uhibbu dzalik. Adapun salam kepada syabah, ya, wanita yang masih muda, maka aku ndak senang itu. Beliau ndak haramkan tapi ndak senang, dan hendaknya kita ya ndak melakukan itu. Ini juga pandangan Imam Ahmad bin Hambal, pandangan Imam An-Nawawi dan para ulama. Sekedar tambahan Mas Nanang. Iya, nah itu yang tadi mau saya tanyakan juga. Salam tapi ada nuansa tebar pesona. Ini sudah dijawab sama Ustaz Taufik. Baik, Ustaz Taufik, jazakumullah khair atas penjelasannya dan sekali lagi mempertegas bagaimana sikap Muslim terhadap salam-salaman ini, ya, salam lintas agama seperti itu. Semoga
kita semakin tercerahkan, dan Ustaz Taufik keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik.